Oke ya, kita ke kamar kita kemudian dulu. Baik hadirin, kami mohon untuk tetap berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai. Bapak Ibu sekalian, marilah kita sejenak mengheningkan cipta, menundukkan kepala kita seraya berdoa. Kita doakan semoga seluruh arwah para pahlawan yang mendahului kita, terutama pahlawan Partai Golkar, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya, dan kepada kita diberi kekuatan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hening cipta mulai. Selesai, terima kasih. Jalan!
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. 945 pembela serta pengamal Pancasila. 3. Kami warga Partai Golongan Karya yang berwatak setia kawan. Bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat, makmur, aman, tertib dan sentosa. 5. Kami warga Partai Golongan Karya 1945 mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggung jawab. Jalan di tempat. Rak. Foto formasi. Jalan. Hadirin disilakan duduk kembali. Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Penyelenggara Musda 11 Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Bapak Samsu Amanah, Ketua Pengarah Musda 11 Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Bapak Raharjo Sudiro, Ketua Pelaksana Musda 11 Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Bapak Emil Reza Satyagraha, Provinsi Bengkulu beserta jajaran, para ketua organisasi didirikan dan mendirikan Partai Golkar ke Pantai Panjang. Duduk bersantai membentang tikar. Allahumma inna nas'aluka sakinatan fi qulub. Ya Allah, kami mohon kepadamu ketenangan dalam hati, cahaya dalam akal, keberkahan dalam. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang penuh rahmat, dan perpisahan kami setelahnya sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa dan kesalahan. Jangan Kau jadikan di antara kami seorang pun yang kecewa atau terhalang dari kebaikan-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah kami petunjuk yang benar, dan karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, negara dan rakyat kami. Ya Allah, berkahilah musyawarah dan pertemuan ini lebihan. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka, ya Allah. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi hadza tafarruqan ma'suma wahdina siratal mustaqim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Penyelenggara Musda ke-11 Partai Golkar Provinsi Bengkulu tahun 2025. Kepada Bapak Samsu Amanah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Para anggota fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota seperti Bengkulu. Seluruh peserta musda dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam suasana penuh semangat dan kekeluargaan untuk melaksanakan musyawarah daerah ke-11 DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu tahun 2025 dengan tema Golkar Solid, Indonesia Maju, Bengkulu Sejahtera. Sebagai Ketua Penyelenggara, izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan musyawarah daerah ke-11 pada hari ini. Laporan penyelenggara Musda 11 Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Dasar pelaksanaan kegiatan: 1. Surat keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu nomor skep 03 garis miring DPD garis miring Golkar Bengkulu garis miring 9 Romawi garis miring 2025 tentang panitia penyelenggara musyawarah daerah ke-11 DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu tahun 2025. 2. Hasil koordinasi pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu dengan DPP Partai Golkar di Jakarta. Berdasarkan dasar tersebut, pelaksanaan Musda 11 ditetapkan pada tanggal 5 Oktober bertempat di Hotel Mercure Bengkulu pada hari ini. Adapun jumlah peserta yang hadir sebanyak 61 orang terdiri dari unsur DPP Partai Golkar, DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Dewan Pertimbangan Partai Golkar Provinsi Bengkulu, DPD Partai Golkar Kabupaten Kota seprovinsi Bengkulu, organisasi masyarakat pendiri dan didirikan dan organisasi sayap partai golongan karya di tingkat provinsi Bengkulu. Tidak perlu diragukan dalam hal pembiayaan. Untuk mendukung kelancaran ini, hadirin sekalian yang berbahagia, kita berharap Musda ke-11 ini dapat berjalan dengan tertib demokratis dan menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa manfaat besar bagi kemajuan Partai Golkar di Provinsi Bengkulu. Mari kita jadikan Musda ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi, meneguhkan semangat kekaryaan, dan melangkah bersama menuju kemenangan Golkar di masa-masa yang akan datang. Kemudian ada Ibu Derta Ruhidin yang saat ini di DPR RI. Dan di Bengkulu ini saya ingin sampaikan bahwa banyak sekali orang yang namanya Samsu, ya, yang juga bertanya-tanya ingin menjadi calon selama ini. Ada Samsu Hidayat, ada Samsu Rizal, ada juga Samsu Amanah. Tetapi Ketua SC melaporkan bahwa dari semua tadi yang namanya saya sebutkan, yang mengembalikan berkas hanya satu nama,
yaitu Samsur Rahman. Saya mohon adinda saya untuk berdiri. Terima kasih. Sebelum saya akhiri ada pantun sedikit ini Pak Ketua. Menyinari bumi. Musda ke-11 jadi langkah makmur. Golkar Bengkulu maju jaya dan bersinar. Demikian laporan dan sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan musyawarah daerah ini hingga selesai dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan terbaik pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan PLT Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Bapak Khairuddin Gustaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Wakil Ketua Umum dari Pemenangan Pemilu bagian Sumatera, Bapak Ahmad Doli Kurnia. Yang kami hormati para pengurus DPP Partai Golkar yang hadir, Ketua Umum PPMPG yang diwakili Ketua Umum PPKPPG atau yang mewakili yang diwakili oleh Sekretaris Jenderalnya, pimpinan Forkopimda atau yang mewakili Ketua Dewan Partai Politik se-Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Bapak Sumardi, yang kami hormati anggota fraksi Partai Golkar Provinsi Bengkulu, para ketua organisasi didirikan maupun yang mendirikan Partai Golkar Provinsi Bengkulu beserta jajaran, Ketua DPD Partai Golkar, seluruh peserta Musda dan Partai Golkar Provinsi Bengkulu, serta bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang berbahagia. Saya menyapa dengan muka pantun dulu. Daun muda terbawa perahu hingga pantai ajang konsolidasi partai. Selanjutnya ke Jakarta terbang tinggi, menaiki awan menghirup udara. Dalam dinamika partai yang tinggi, jangan lupa tetap menjaga persaudaraan. Di dalam dinamika partai kita ada plus minus, tapi itu namanya dinamika partai yang sudah saya anggap baik ke depan. Bagaimana partai ini menciptakan kader-kader yang solid dan yang kuat. Sebagai PLT Ketua memang cukup singkat, tapi dengan waktu yang terbatas, saya telah menyelami apa yang terjadi, menangkap suasana kebatinan, keadaan partai kita selama ini. Ada banyak dinamika internal maupun eksternal. Saya telah berkomunikasi formal maupun informal dengan berbagai pihak untuk menyepuh kembali semua komponen untuk bersatu kembali pada rencana penataan organisasi partai dengan lebih solid dan kuat kembali. Dalam kesempatan ini, saya perlu tegaskan perlunya keberlanjutan perkembangan positif yang telah kita capai. Kita memenangkan pemilu legislatif di tingkat provinsi dengan 10 kursi dan mendapatkan ketua DPRD, 2 ketua DPRD di kabupaten, 6 wakil ketua DPRD. Namun kita juga punya pekerjaan rumah di 2 kabupaten kota yang kehilangan kursi pimpinan DPRD.
Kita memenangkan 3 kabupaten dalam pilkada dengan 2 bupati dan 1 wakil bupati. Ini adalah tugas penting bagi kepengurusan mendatang untuk menjaga hal positif yang telah dicapai dan meningkatkan yang belum tercapai di periode yang lalu. Tentu, sekali lagi, kita membutuhkan soliditas, efektivitas, dan efisiensi kinerja organisasi mendatang. Karena tantangan tidaklah mudah, namun juga tidaklah mustahil untuk kita lakukan, karena setiap tantangan dan hambatan juga memberikan kesempatan dan peluang sendiri. Hanya mereka yang gigih bekerja, tekun, solid, memenangkan masa depan. Dari Waketum Pemenang Wilayah Sumatera yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita, kami berharap Waketum berkenan memberikan pengarahan, motivasi kader-kader partai di Bengkulu untuk terus bersemangat tantangan ke depan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, memohon kepada Waketum dapat membuka secara resmi Musda ke-11 Partai Golkar di Bengkulu. Akhirnya saya mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kerja-kerja saya sebagai Ketua PLT di Provinsi Bengkulu. Kekurangan yang menyertai penugasan tersebut, saya tegaskan apapun yang saya lakukan semua demi perbaikan dan penataan Partai Golkar ke depan yang solid, efektif, dan efisien di masa yang akan datang. Hanya dengan kondisi prima dan akhirnya memenangkan setiap momentum politik di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Penutup, saya menutup dengan pantun lagi, Ketua. Partai Golkar Bengkulu berdiri dan bangkit memenangkan pemilu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Bengkulu kepada Bapak Helmi Hasan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para Dewan Pertimbangan Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Ketua PLT, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu beserta jajarannya. Yang kami hormati para Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kota yang hadir, para senior, sesepuh dan kader terbaik Partai Golkar, anggota DPR RI Dapil Bengkulu yang hadir pada kesempatan ini, hadirin sekalian yang berbahagia. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengucapkan selamat dan sukses untuk acara yang sungguh luar biasa pada hari ini. Tentu kehadiran Bang Doli dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Provinsi Bengkulu ini menjadi momentum yang sangat strategis bagi pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan harapan seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu tentang beberapa hal. Bang Doli, Provinsi Bengkulu ini adalah provinsi yang paling berjasa terhadap lahirnya Indonesia. Indonesia tidak ada, yang ada Nusantara. Ada kerajaan-kerajaan yang kemudian mudah ditaklukkan oleh penjajah ketika itu. Maka muncul konsensus bersama, kesadaran kita tidak akan pernah menjadi kuat kalau kita terpecah belah. Maka kemudian lahirlah Putri Bengkulu ketika itu. Dan ketika sang saka merah putih dikibarkan, saat itulah Nusantara bersatu menjadi NKRI. Terabaikan oleh pemerintah pusat. Misalnya, saya baru pulang dari Sulawesi Selatan, Bang Doli.
Di Sulawesi Selatan itu sudah ada 8 rumah sakit rujukan di provinsinya. Kemarin ditambah lagi oleh Kementerian Kesehatan, Bang, 1 rumah sakit Kemenkes yang didirikan di pinggir laut. Laut diuruk untuk mendirikan 1 rumah sakit Kemenkes di sana. Sedangkan Provinsi Bengkulu hanya 1 rumah sakit M. Yunus. Itu pun masih tipe B. Dan banyak hal yang memang perlu diperbaiki di sana. Sehingga ketika ada warga Bengkulu yang sakit, M. Yunus tidak sanggup, harus dirujuk ke Sumsel, Bang. Perjalanan bukan mudah, apalagi orang yang sedang mendapatkan penyakit yang provinsi tidak mampu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami tahu Bang Doli adalah senior kami yang sangat peduli dengan masyarakatnya. Maka kami berharap dengan perjuangan Partai Golkar tentunya, di bawah komandonya Bang Doli yang hadir pada hari ini, ke depan Provinsi Bengkulu bisa didirikan 1 rumah sakit Kemenkes tipe A. Sehingga warga Bengkulu yang sakit kemudian tidak perlu lagi harus dibawa ke Palembang. Cukup saja di Bengkulu. Dan kemudian selesailah pelayanan medisnya. Soal lahan kita sediakan, Bang. Berapapun hektar yang diperlukan, pemerintah provinsi siap menyediakan lahannya. Yang kedua, Provinsi Bengkulu ini adalah satu provinsi yang sudah memiliki bandara, Bang. Sudah lama, sebelum Linggau punya bandara, kita sudah punya duluan. Namanya Bandara Fatmawati. Hari ini Bandara Fatmawati kalah jauh dibanding Linggau yang kemarin numpang untuk terbang ke Jakarta di Fatmawati. Tetapi alhamdulillah kemarin kita sudah berjuang dengan Angkasa Pura, kemudian tahun ini janji mereka dibangun perbaikan untuk bandara. Kalau hari ini Bang Doli datang ke sini susah menemukan Garbarata, insya Allah tahun depan Garbaratanya sudah ada. Dan kami menitip, Bang, agar kemudian Bandara Fatmawati ini itu bisa meningkat menjadi bandara internasional. Apalagi kalau kita simak Presiden Prabowo pidato menginginkan agar kemudian di daerah, di provinsi-provinsi tidak ditutup peluang untuk menjadi bandara internasional. Bandara internasional tidak boleh dimonopoli oleh 1-2 bandara saja. Provinsi Bengkulu sebagai provinsi yang telah menyumbang saham terbesar untuk berdirinya Indonesia dengan sang saka merah putihnya. Kami berharap bahwasanya Bandara Fatmawati ke depan diberikan kesempatan untuk menjadi bandara internasional minimal. Bengkulu tidak harus hajinya ke Padang dulu. Bengkulu harusnya bisa memberangkatkan haji langsung ke Mekah, ke negeri Arab, Jeddah. Tidak harus mampir ke Padang dulu. Ketika mampir ke Padang dulu, maka pemerintah juga harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit, 10 miliar kurang lebih. Dan kemudian jarak antara Sumatera Barat dengan Mekah, Bengkulu dengan Mekah tentu lebih dekat Bengkulu. Sehingga sangat wajar kemudian Provinsi Bengkulu ini bisa langsung direct ketika ada musim haji. Dan kemudian kami juga berharap bahwasanya penerbangan internasional ini, kurang lebih sudah beberapa bulan kami diberikan amanah sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu dengan suasana efisiensi yang dilakukan. Di tahun pertama kepemimpinan Helmi Mian, kita sudah menggelontorkan dana terbesar dalam sejarah Provinsi Bengkulu untuk infrastruktur senilai 600 miliar rupiah. Dari total mengalokasikan anggaran sebesar 600 miliar rupiah untuk perbaikan jalan dan jembatan. Tentu juga dukungan dari Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Gerindra. Dan alhamdulillah sebagian besar jalan-jalan provinsi yang dulu hancur, rusak, sekarang sudah bisa dinikmati mulus, begitu pun jembatan. Dan Partai Golkar tentunya tetap bisa memberikan dukungan untuk anggaran tahun depan dan tahun selanjutnya sampai 100% jalan-jalan kewenangan provinsi, jembatan itu bisa mulus. Dan selanjutnya alhamdulillah berkat dukungan anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Golkar dan partai yang lainnya, satu desa pun yang tidak memiliki ambulan gratis di desanya, dan sumbernya tentu dari APBD provinsi, karena itu hak daripada masyarakat kita. Kita anggarkan, begitupun gedung jantung, begitupun ruangan polinya, sehingga tahun depan Rumah Sakit M. Yunus akan naik tipe A. Dan tentu saja harapan kita dengan dukungan kehadiran Wakil Ketua Umum Partai Golkar, mudah-mudahan juga bisa memberikan perhatian melalui APBN sehingga Rumah Sakit M. Yunus ke depan betul-betul bisa memberikan pelayanan yang maksimal.
Inilah beberapa hal mungkin yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Partai Golkar, khususnya kawan-kawan DPRD Provinsi Bengkulu yang sudah memberikan dukungan luar biasa, tentu saja melalui Ketua DPRD provinsinya yang luar biasa memberikan dukungan positif terhadap pemerintah, sehingga ke depan saya yakin Partai Golkar betul-betul akan dicintai dan juga akan mendapatkan tempat yang khusus di tengah masyarakat Provinsi Bengkulu. Inilah mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Merah putih berkibar megah, lambang perjuangan anak negeri. Golkar bersatu, tegak gagah, berkarya untuk Ibu Pertiwi. Terima kasih untuk segala perhatian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki, selalu memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan kepada kita untuk terus menjadi yang terbaik. Yang terbaik itu bukan ketika menjadi gubernur. Yang terbaik itu bukan yang paling rupawan, rumah yang paling tinggi. Yang terbaik itu yang paling banyak kemanfaatannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dalam waktu singkat, beliau berhasil mengonsolidasikan seluruh elemen kekuatan Partai Golkar, sebuah langkah strategis yang menjadi fondasi penting dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Hasilnya, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil, Partai Golkar berhasil melewati Pilkada 2024 dengan capaian yang gemilang. Target kemenangan 60% bukan hanya tercapai, tetapi mampu dilampaui dengan penuh keyakinan. Seusai tahapan pelantikan kepala daerah se-Indonesia, Ketua Umum Bahlil tidak berhenti. Beliau terus merapatkan barisan melalui musyawarah daerah Partai Golkar di tingkat provinsi yang hingga hari ini masih berjalan dengan penuh semangat. Di sela-sela padatnya agenda, Ketua Umum Bahlil selalu menyempatkan diri menyapa tokoh senior dan pini sepuh Partai Golkar di setiap daerah. Sebuah wujud penghormatan dan rasa terima kasih kepada para pendahulu yang telah membesarkan Partai Golkar, warisan yang manfaatnya masih terasa hingga kini. Partai Golkar juga senantiasa mendengarkan dan merespon cepat aspirasi masyarakat seiring dinamika sosial politik yang terus berkembang. Aspirasi rakyat adalah acuan utama Partai Golkar. Seluruh kiprah partai ini adalah kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena bagi Partai Golkar, suara rakyat adalah sumber kekuatan, arah perjuangan, dan semangat pengabdian. Suara rakyat, suara Golkar. Lebih dari itu, Partai Golkar juga berkomitmen menjaga keutuhan dan integrasi bangsa. Dalam setiap langkah perjuangannya, Partai Golkar menempatkan persatuan nasional sebagai pilar utama bagi tegaknya Republik Indonesia. Sebagai bagian dari partai pengusung sekaligus pemenang utama dalam koalisi, Partai Golkar meneguhkan komitmennya menyukseskan seluruh program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Partai Golkar akan berdiri di garda terdepan, memastikan terwujudnya asta-cita untuk Indonesia. Komitmen itu bukan sekadar kata-kata. Ketua Umum Bahlil Lahadalia telah menunjukkan kerja nyata, terutama melalui program hilirisasi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Upaya ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah nasional, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan luas di sektor energi, mineral, dan gas. Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, Partai Golkar semakin solid, bersatu untuk menyukseskan agenda nasional, memperkuat posisi politik bangsa, dan memastikan rakyat Indonesia merasakan manfaat pembangunan.
Partai Golkar akan terus hadir sebagai partai yang tangguh, modern, dan relevan dengan zaman. Dengan semangat kebersamaan, Partai Golkar siap mengawal cita-cita besar Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Golkar solid, Indonesia maju. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus membuka secara resmi Musda ke-11 Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Kepada Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Haji Helmi Hasan, beserta seluruh unsur Forkopimda yang hadir. Kemudian yang sama-sama kita hormati anggota DPR RI, Wakil Ketua Komisi 2 Bapak Zulfikar Arse, yang juga adalah Ketua Bidang Kaderisasi DPP Partai Golkar, beserta seluruh jajaran DPP Partai Golkar yang hadir. Nanti beliau berjanji setelah musda ini selesai, setelah kemudian nanti pengurusan disusun dengan baik, insya Allah Pak Ketua Umum akan hadir di dalam acara pelantikan yang akan datang. Beliau berpesan tetap kita bisa menjaga semangat kita, kebersamaan kita, dan soliditas kita untuk terus bisa meraih agenda-agenda penting ya, Partai Golkar ke depan dan agenda-agenda bangsa yang harus kita tunaikan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, musyawarah daerah ini adalah musyawarah daerah yang memang secara rutin kita harus laksanakan. Musyawarah daerah ini juga menunjukkan bahwa ini salah satu indikator sebuah organisasi itu sehat atau tidak. Jadi kalau kita bisa melaksanakan proses konsolidasi formal, baik itu musyawarah nasional, musyawarah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota, sampai nanti ke tingkat yang paling bawah, itu salah satu indikator bahwa organisasi ini dijalankan dengan baik. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ada indikator-indikator lain bagaimana kita bisa menilai bahwa sebuah partai politik itu baik atau tidak. Yang pertama, Bapak Ibu, saya kira ini sama saja ya. Yang pertama adalah apakah sebuah partai politik itu punya kebermanfaatan atau tidak. Kita bisa menilai atau menangkap pesan dari fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini. Kita sebagai pimpinan partai politik, sebagai pejabat publik, tentu ini adalah masa-masa kita diharuskan untuk melakukan kontemplasi, merenung diri, ya, kemudian melakukan evaluasi apa sebenarnya yang sudah kita lakukan selama ini. Kejadian bulan Agustus kemarin itu bisa memunculkan adanya persepsi lain dari masyarakat terhadap kita partai politik dan juga pertumbuhan demokrasi kita. Betul, memang sejak era reformasi Indonesia ini sudah memantapkan dirinya untuk menjalankan sistem politik, sistem pemerintahan kita secara demokratis. Politik menjadi salah satu pilar. Betul juga partai politik menjadi aktor utama di dalam pengambilan setiap keputusan. Kira apa yang diharapkan,
ekspektasi masyarakat itu bukan hanya sekedar menempatkan partai politik itu menjadi aktor utama, bukan hanya sekedar menempatkan partai politik menjadi bagian yang memerankan soal pengembangan dan penemuan. Kita berharap partai politik itu punya guna dan manfaat terhadap mereka, terhadap diri mereka. Nah, oleh karena itu kita yang menjadi pimpinan partai politik apa saja, kita yang menjadi atau yang diberi amanah, yang dihantarkan partai politik menjadi presiden, menjadi anggota DPR, menjadi gubernur, menjadi bupati, tanggung jawab yang lebih ya, untuk menempatkan partai ini menjadi bagian yang bukan hanya sekedar mengembangkan demokrasi saja, tapi demokrasi itu harus bermanfaat buat masyarakat. Itu yang saya sering sebutkan, bahwa demokrasi itu sebenarnya bukan tujuan, tapi dia instrumen. Dia adalah tools, dia adalah alat untuk mengantar kita pada sampai tujuan yang kita cita-citakan itu. Apa tujuan itu? Ya, dalam Founding Fathers kita mengatakan tujuan itu adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu sebenarnya tujuan kita. Jadi kalau kita sudah merasa aktif, punya peran di partai politik, dan kemudian menempatkan tujuan kita selesai dengan kita membuat suasana dalam lingkungan partai politik kita secara demokratis, itu baru selesai pada bagian tujuan antara saja. Belum sampai atau masih jauh pada tujuan kita yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Betul, memang dalam sejarah kita bahwa Provinsi Bengkulu ini punya kontribusi yang besar dan nyata dengan sosok seorang ibu, sosok seorang perempuan yang namanya Ibu Fatmawati. Tapi memang betul juga, ironis sekali ya, kalau tadi kita sebutkan bahwa ibu itu punya jasa yang besar, tapi faktanya provinsi di mana tempat ibu itu dilahirkan sampai sekarang menjadi provinsi yang salah satu mungkin tidak terperhatikan oleh kita semua. Tadi Pak Gubernur udah nyinggung soal Garbarata. Tadi saya satu pesawat sama Pak Jul. Saya bilang, Pak Jul, ini kasihan Provinsi Bengkulu ini. Saya mungkin ada belasan kali datang ke sini. Dari pertama saya datang, benar kan Pak Jul ya? Saya bilang gitu. Disinggung oleh Pak Gubernur tadi. Alhamdulillah, insya Allah perjuangan Pak Gubernur dan kita semua tahun depan kita datang lagi sudah pakai harga barat. Tapi yang mau saya sampaikan adalah bahwa memang itulah problematika kita saat ini salah satunya. Selain saya katakan tadi soal demokrasi, selain peran kita, ya, tapi demokrasi itu juga harus dimaknai dengan pemerataan pembangunan. Ya. Bengkulu ini adalah bagian dari provinsi di mana Provinsi Sumatera ini adalah menjadi pusat pertumbuhan, dipersoalkan tentang pemerataan pembangunan ini. Nah, saya kira disinilah peran kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi saya katakan partai politik harus bisa dirasakan langsung oleh rakyat, inilah kita saat ini berazam, bertekad, ya, berniat. Partai Golkar Provinsi Bengkulu ini bersinergi dengan partai politik lain, kita dukung Bapak Gubernur untuk membangkitkan bahwa Provinsi Bengkulu harus sama dengan provinsi-provinsi yang lain dalam sinergi. Kita paham bahwa dalam kompetisi politik itu memang dimungkinkan kita untuk berkompetisi, dimungkinkan kita untuk bersaing, tetapi yang paling penting adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba, berkompetisi untuk menuju kebaikan. Saya kira tidak ada yang bantah. Hari ini kita memberikan dukungan gubernurnya
Pak Helmi Hasan dari partai politik tertentu, dulu berasal dari partai politik kita, besok tidak tahu kapan. Sekarang memang betul ketua DPRD-nya adalah dari Partai Golkar. Insya Allah juga seperti itu ke depannya, dan juga mungkin ada yang lain. Itu nggak penting, ya. Selama siapapun, kita semua berniat untuk memajukan bangsa, negara, dan daerah kita. Nah, oleh karena itu kita harus bersinergi. Sinergi apa yang kita lakukan? Soliditas apa yang kita lakukan? Tentu untuk kepentingan Provinsi Bengkulu, semua potensi yang ada di Bengkulu ini harus kita satukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari pimpinan-pimpinan yang lain. Nah, ini Pak Gubernur di Golkar ini, dan mungkin sama saja juga dengan di partai yang lain, isinya kan pemain semua, jagoan semua, ya. Jadi kadang-kadang yang menjadi ketua itu bukan soal karena memang mereka lebih atau merasa lebih hebat, tapi itu qadarullah saja, garis tangan saja, ya. Tadi disebutkan sebelum kita buka musdani ada nama-nama yang memang bersedia membaktikan, mengabdikan dirinya untuk Partai Golkar. Tadi disebutkan ada Pak Sumardi, ada Pak Gusril, ada Ibu Derta, ada Samsu yang banyak tadi itu kan. Jadi itu bukan karena merasa bahwa salah satu itu merasa lebih, tapi ini soal garis tangan saja. Allah mengatakan Samsu amanah itu memang diberi amanah untuk menyerahkan musda, mengantorkan Samsur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira begitu. Nah, jadi Pak Samsur Rahman, kalau ini insya Allah lancar nanti, harus diingat betul-betul itu, ya. Tugas Bapak adalah tetap menjaga soliditas yang semua diantara orang-orang hebat ini. Tujuannya satu tadi adalah membesarkan partai, dan partai bermanfaat buat bangsa, negara, dan masyarakat serta pembangunan di Provinsi Bengkulu ini. Nah, kalau kita bisa bagaimana meningkatkan harkat martabat masyarakat dan Provinsi Bengkulu ini, kita punya rencana bangun rumah sakit, memperkuat infrastruktur, kemudian juga menjadikan bandara ini menjadi bandara internasional. Minimal tadi itu saya kira Khairuddin Rustam yang sudah mengantarkan kita sebagai PLT Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, dalam 2 bulan ini sudah berada di Bengkulu. Cuman tadi saya khawatir juga, baru 2 bulan aja pantunnya pakai daun muda ya. Untung cuma 2 bulan. Kalau lebih dari 2 bulan mungkin daun tua tambah daun muda, tahun tua muda lagi ini. Untung cuma 2 bulan aja. Tapi terima kasih Pak Khairuddin yang sudah mengkonsolidasikan sedemikian rupa sehingga kita bisa sampai kepada musda pada hari ini yang ke-11. Kemudian terima kasih kepada Pak Samsul Mana sebagai ketua penyelenggara beserta seluruh ketua steering committee, ketua organizing committee, dan para orang-orang tua kita, para sesepuh. Saya ucapkan terima kasih secara khusus yang sudah terus tetap konsisten mengabdikan dirinya untuk perjuangan Partai Golkar. Sana ada Bang Ijazi saya lihat. Tolong bantu kawal Pak partai kita terus ya, untuk tetap bisa konsisten terhadap tujuan dan cita-cita yang mulia tadi. Dan pada Pak Gubernur juga terima kasih. Pak Gubernur sudah bisa hadir datang. Saya titip Pak sebagai pembina politik di Provinsi Bengkulu ini, teman-teman ini adalah Partai Golkar adalah mitra strategisnya Pak Gubernur. Selama program-programnya bagus dan tadi sudah kita dengarkan bagus, insya Allah Partai Golkar menjadi garda terdepan mendukung program-program Pak Gubernur. Ya. Kalau bicara soal warna, tadi saya datang bandara sudah menjadi buminya merah putih. Ya. Kalau soal warna, saya sama Pak Gubernur ini
banyak sama warnanya, ya. Ada hijau hitam, gitu. Ada merah putih, gitu. Tapi yakinlah warna apapun yang ada dalam Pak Gubernur itu pasti untuk kepentingan bangsa, negara, dan Provinsi Bengkulu. Terima kasih juga kepada ketua-ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kota yang selama ini sudah mengabdikan dan berbakti kepada Partai Golkar untuk terus berjuang untuk kepentingan Partai Golkar dan agenda negara kebangsaan dan kenegaraan kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini langsung atau gimana? Langsung. Pakai itu ya. Saya akhiri saja sambutan acara pembukaan ini. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Penyelenggara, Ketua Pengarah, dan Ketua Pelaksana. Atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan perkenan dari Pak Gubernur dan kita semua, izinkan saya secara resmi membuka musyawarah daerah ke-11 Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Musyawarah daerah ke-11 Partai Golkar Provinsi Bengkulu tahun 2025 telah resmi dibuka. Golkar Indonesia Bengkulu. Sekali lagi, Golkar Indonesia Bengkulu. Baik, berkenan untuk dapat mengabadikan momen dengan foto bersama. 3, 2, 1. Baik, kami mohon untuk tetap berada di tempat dan kami mengundang Ketua DPD Kabupaten Kota, Ketua Organisasi. 2, 1. Sekali lagi, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan kami. Dukung channel ini dengan subscribe, like dan komen channel Suara Bengkulu.